Right in there, the keeper's had a little bit of a flap, and now the volley back in. Marcelino! Was it the last touch come off the defender Ferrari? Kesuksesan timnas senior dan kelompok umur sepak bola Indonesia merupakan prestasi tersendiri dari PSSI. Kerjasama yang solid antara pengurus PSSI, Badan Tim Nasional, manajer serta pelatih membuahkan prestasi yang membanggakan. Saat ini manajer tim senior sekaligus ketua Badan Tim Nasional PSSI dijabat oleh seorang perwira menengah Polri, Kombes Pol Sumarji. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 12 Februari 1972 ini pernah menduduki jabatan yang cukup strategis. Kombes Pol Sumarji pernah menjabat sebagai Kasubdit Regiden di Telantas Polda Metro Jaya, Wadir Pol Airut Polda Metro Jaya, Kapolresta Sidoarjo, Dirlantas Polda Bengkulu, dan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasum Polri. Kombes Pol Sumarji mengawal karirnya sebagai manajerial sepak bola sejak 2016 silam. Ketika itu, dia ditunjuk sebagai manajer Bayangkara FC, sebuah tim sepak bola yang dimiliki oleh Polri yang bermain di Liga 1. Bahkan hingga sekarang, ia juga masih menjadi manajer aktif di Bayangkara FC. Di bawah kepemimpinannya, Kombes Pol Sumarji sukses membawa Bayangkara FC menjadi juara Liga 1 di musim 2017. Berkat keberhasilannya itu, Kombes Pol Sumarji akhirnya dipercaya untuk menjadi manajer Timnas Indonesia dari berbagai usia, mulai Timnas U19, Timnas U23, hingga Timnas Indonesia Senior. Salam presisi. Halo pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama saya Jelang Baskara dalam acara Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan memperkenalkan kepada kalian semua personel kepolisian yang memiliki inovasi dan pastinya membanggakan institusi Polri. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, agak cukup berbeda karena saat ini saya mendapat kesempatan untuk langsung menyaksikan timnas senior sedang melakukan latihan dalam rangka menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Tepatnya di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya. Selamat sore Bapak Sumarji. Mas. Baik. Ya, Saya Jelang mana? Bapak dari Polri TV Bapak. Ya, Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya Pak, karena selama Bapak menjabat sebagai BTN, kinerja timnas mulai dari yang U23 sampai dengan senior tuh berangsur-angsur jadi semakin meningkat. Sebelumnya Bapak, kami ingin tahu profil Pak Sumarji sebelumnya saat bergabung di institusi kepolisian tuh dari awalnya bagaimana sampai dengan titik ini Bapak, kira-kira bisa Oh, dijelaskan? ini cerita di kepolisian ya, Benar, Bapak. karir ya. Ya, baik. Jadi segini, saya ini di Polri itu berangkat dari Bintara ya. Dari Bintara saya seba tahun 92-93, angkatan 11. Setelah itu saya berdinas, kebetulan waktu itu saya ikut pimpinan di SPRI, jadi ajudan. SPRI mulai Kapolda, terus jadi ajudan Kapolri, terus saya ikut sekolah Secapa, dan seterusnya sampai Sespim, terus ikut juga PKN 1. Jadi semua saya jalani. Kalau berkaitan dengan riwayat jabatan, saya kira semuanya juga berjalan normal-normal begitu saja. Dari lulus, tadi ikut SPRI, Kapolri, sekolah, terus habis itu jadi Pamapta, terus habis itu di Lantas, selanjutnya Sespim, Sespimen, habis itu kembali ke Polda Jawa Timur, di Lantas juga,
terus ke Polda Metro, di Lantas, terus Kombes, dapat Kombes, saya jadi Kapolresta Sidoarjo. Setelah itu saya jadi di Lantas di Bengkulu, terus ke Mabes lagi, itu di Itwasum, terus saya di Itwasum, setelah itu di Korlantas, jadi Kasubit BPKB sampai dengan sekarang. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini cukup unik karena kan background Bapak sebagai anggota Polri itu kan yang diketahui sama masyarakat itu adalah untuk mengamankan Kamtibmas dan lain sebagainya. Dan ini tiba-tiba bisa masuk ke sepak bola. Kira-kira awalnya itu gimana Pak? Karena kan ini cukup masalahnya dari Polri dan juga sepak bola ini kalau misalkan kita tarik secara langsung tidak cukup berkesinambungan. Apakah dari hobi atau seperti apa Pak kira-kira Pak? Gini, jadi sebenarnya mengawali di sepak bola ya, ini kan juga bagian daripada tugas ya, karir juga di sepak bola. Jadi saya berawal dari tugas yang diberikan oleh waktu itu ada yang namanya Bayangkara Surabaya United. Nah, saya dikasih tugas waktu itu oleh Pak Kapolda Jawa Timur untuk membawa klub namanya Bayangkara Surabaya United waktu itu. Saya jadi asisten, yang jadi manajer waktu itu di Lantas. Kebetulan saya kan jadi salah satu kasubdit di situ. Dari situ saya ikut terus Bayangkara sampai dengan saya jadi manajer Bayangkara FC. Nah, dari Surabaya United berganti nama jadi Bayangkara FC. Saya jadi manajer di situ. 2017 Bayangkara FC itu juara liga. Dari situlah saya akhirnya 2019 ditunjuk untuk jadi manajer timnas U22. Waktu itu ada AFF di Kamboja, juara, dan alhamdulillah bisa mempersembahkan lah juara itu ya. Saya bersama-sama dengan Coach Indra Safri waktu itu bersamaan. Setelah itu berlanjut terus nih di timnas nih, jadi manajer senior. Waktu itu juga ada ditunjuk mendadak karena manajernya nggak ada. Waktu itu pelatihnya Simon McManamy, saya ditunjuk sebentar. Setelah itu lama nggak ada lagi. Terus kemarin SEA Games saya ditunjuk untuk jadi manajer juga bersama-sama Coach Indra Safri lagi. Alhamdulillah SEA Games kemarin kita bisa juara, bisa mempersembahkan piala yang sudah sekian puluh tahun, 32 tahun lamanya, itu bisa kita raih. Nah, berjalan waktu, terus ganti ketua umum Pak Erick Thohir, saya masih juga diberikan kepercayaan juga, tambah selain saya di Exco, dikasih tugas dan tanggung jawab jadi ketua Badan Timnas. Dan juga berarti memang kecintaan Bapak terhadap sepak bola itu memang sudah ada dari kecil ya Pak ya? Namanya saya dilahirkan di kampung yang olahraganya yang favorit waktu itu sepak bola, ya mau nggak mau ya sepak bola itulah. Akhirnya kan ke bawah sampai dewasa, sampai jadi polisi, ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Ya. Pernah nyangka nggak sih Pak tiba-tiba Bapak mendapatkan kesempatan untuk memegang timnas Pak? Wah, sama sekali nggak ngimpi lah kan gitu. Ya itu murni kayak air mengalir saja lah gitu. Kira-kira ada ini nggak rasa kayak, wah saya mengelola tim yang besar nih, kira-kira tanggung jawab saya juga besar, kira-kira ada masalah? Ya secara otomatis kalau berkaitan dengan awal-awal mengawali itu pasti ada rasa ragunya begini, saya ini bisa apa tidak gitu. Pasti itu, terutama pada saat pertama-tama saya pegang timnas bersama-sama dengan Coach Indra Safri. Itu ada rasa ragu nih, ini bisa apa tidak. Tapi karena saya sudah punya bekal membawa Bayangkara, bagaimana saya bisa membawa Bayangkara FC dari yang klub yang biasa-biasa bisa jadi juara, itu modal yang saya miliki gitu, dan itu saya terapkan di timnas gitu. Lebih seperti itu ya Pak. Nah, kita sedikit balik lagi Pak, pada saat Bapak masih menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo Pak. Ya. Saya mendapat informasi kalau sebelumnya pada saat Bapak menjabat itu, Bapak banyak sekali memegang atau membina klub sepak bola yang ada di Sidoarjo. Kira-kira tuh kayak gimana Pak? Iya, jadi begini, ini saya kilas balik cerita dulu ya ketika saya jadi Kapolresta. Jadi kebetulan saya jadi Kapolresta Sidoarjo itu kan satu momennya adalah momen pandemi.
Nah, itu juga dibutuhkan olahraga yang kira-kira bisa aman gitu kan. Nah, kebetulan di Sidoarjo ini kan banyak SSB, banyak klub-klub kecil-kecil gitu kan, yang memang ya jumlah SSB-nya banyak gitu. Nah, di Sidoarjo juga ada namanya klub yang namanya Deltras itu. Nah, itu waktu saya di sana itu ya boleh dikatakan tokoh-tokoh Sidoarjo itu menginginkan ada berdiri klub gitu. Yang dulu itu namanya Deltras itu cukup dikenal gitu kan. Karena saya diskusi dengan saya beberapa tokoh-tokoh, mulai dari tokoh supporternya, tokoh bolanya, tokoh masyarakatnya, bahkan tokoh agamanya nyampaikan, ayo inilah ya. Karena saya punya kecintaan terhadap sepak bola, maka waktu itu saya kumpulin teman-teman yang memang orang Sidoarjo, yang lahirnya di Sidoarjo dan besar di Sidoarjo. Dan dia memang cinta sepak bola. Duduk bersama, kita urai benang kusutnya apa sih sebenarnya Deltras ini masalahnya. Kita urai benang kusutnya ini ketemu. Ya sudah, oke, kita selesaikan bareng-bareng. Tapi saya tidak punya tujuan lain. Saya hanya kepingin di Sidoarjo ini ada klub gitu. Dan saya tidak punya keinginan, enggak ada. Karena saya hanya satu, karena saya cinta sepak bola, maka yang namanya cinta sepak bola itu kepingin di daerah itu ada klub gitu yang bisa membanggakan. Maka akhirnya teman-teman yang asli Sidoarjo, udah ayo saya support lah gitu. Akhirnya jadi, dan sekarang kan ada Deltras itu ya. Tadi kan kita juga sempat tahu nih beberapa anggota dari timnas sendiri ada juga yang merupakan anggota Polri. Kira-kira itu mungkin bisa dijelaskan Pak, memang mereka itu direkrut pada saat sudah menjadi timnas atau belum Pak? Nah, jadi begini, sebelum saat sekarang ini, dari dulu tuh ada beberapa ketika kita masuk, ketika saya berada di Bayangkara, itu sudah ada beberapa pemain yang levelnya memang level timnas. U19 semuanya berkumpul jadi satu. Era Evan Dimas itu semuanya ada di Bayangkara. Jadi berawal dari situ. Makanya saya kenapa bisa bisa sedikit banyak tahu bagaimana sih supaya membawa timnas ini prestasi gitu. Karena saya berawal dari situ. Nah, dari situlah akhirnya banyak pemain-pemain yang berlabel polisi, itu statusnya polisi tetapi dia memperkuat timnas. Ada Awan Seto, ada Sani yang dulu-dulu ya, ada Hargianto, ada Putu Gede, banyaklah dulu, era-era dulu. Berjalan ke sini ada muncul sekarang namanya Ferrari, terus ada Dava yang baru-baru ini. Sehingga terus yang di U19 sekarang banyak tuh, ada siapa namanya itu, Ragil, terus ada Ferry yang sekarang di Tolun. Itu ada 3 atau 4 orang lah, banyak lah. Jadi kita memang selalu berusaha keberadaan Bayangkara FC itu, ya, keberadaan Bayangkara FC itu bisa melahirkan pemain-pemain sepak bola gitu, yang memang bisa memperkuat timnas. Karena keberadaan Bayangkara itu kan sebenarnya kan kalau kita ngomong itu bukan untuk apa-apa, hanya sesuai arahan Pak Kapolri kepada kami, itu bagaimana supaya yang namanya Bayangkara FC itu bisa membantu timnas itu lebih kuat lagi berkaitan dengan penyiapan pemainnya, seperti itu. Jadi memang Bayangkara FC itu dibuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Betul. Jadi berarti bisa dibilang Bayangkara FC itu hampir semua pemainnya itu adalah anggota kepolisian, Pak. Oh iya, 80%, kecuali yang statusnya pemain asing. Oh, naturalisasi. Ya, bukan naturalisasi, pemain asing. Iya, pemain asing. Ya, di luar itu 80% semuanya anggota Polri. Pastinya kan ketika ada anggota kepolisian yang memperkuat timnas sendiri kan pastinya mereka mendapatkan suatu prestasi ataupun penghargaan. Kira-kira dari Polri sendiri apakah ada penghargaan? Oh iya. Contoh banyak tuh. Awan Seto dapat kenaikan pangkat luar biasa, Sani dapat, terus jalan ke sini yang kemarin Titan dapat penghargaan sekolah. Ini ke sini kan ada Ferrari, ada Dava, kita tunggu nih, nanti insya Allah pasti akan dapat penghargaan dari Pak Kapolri lah, karena kan kemarin bisa membawa timnas Indonesia U23 sampai dengan
semifinal kan. Nah, itu kan pasti prestasi yang sangat luar biasa sepanjang sejarah sepak bola di Indonesia. Selama Bapak memegang ataupun membina dari timnas Indonesia, ada nggak sih momen-momen di mana Bapak terenyuh gitu kayak wah ini timnas Indonesia bisa berkembang sampai pesat sampai dengan ini. Momen yang paling Bapak ingat kira-kira Pak? Ya, jadi segini. Kalau kita berbicara di timnas awal kebangkitan itu adalah ketika pertama kita bisa mempersembahkan trofi SEA Games. Itu awal kebangkitan di timnas itu. Saya melihat makin ke sini yang ada di PSSI itu juga makin serius. Terus saya lihat juga teman-teman di klub juga makin serius. Terus pembinaan youth juga semakin serius. Artinya ada titik terang bahwa kebangkitan sepak bola di Indonesia akan semakin baik dan akan kelihatan hasilnya. Dibuktikan sampai dengan saat sekarang ini itu ada bisa dilihat hasil secara nyata seperti itu. Nah, itu adalah peran semuanya. Jadi saya menjalankan tugas dari Ketua Umum dan juga teman-teman Exco khususnya di BTN untuk bisa membuat timnas itu semakin baik. Tentu itu adalah kerja semuanya, bukan kerja BTN saja, tapi semuanya dari teman-teman klub luar biasa supportnya, terus dari Ketua Umum luar biasa beliau kerja kerasnya. Jadi semua mensupport, teman-teman Exco semuanya kompak mensupport supaya timnas maju, sehingga ini adalah jalan bersama-sama untuk menuju sepak bola Indonesia semakin baik. Sebelumnya kan kita sempat beredar di sosial media ada video Bapak memberikan motivasi Pak kepada seluruh pemain-pemain di timnas Indonesia, dan pada saat itu kira-kira motivasi itu memang selalu diberikan kepada timnas Indonesia. Itu mungkin dari beberapa komentar netizen ya pada saat itu ada yang pro dan kontra terkait hal itu. Kira-kira dari tanggapan Bapak sendiri gimana? Ya begini, sepak bola itu memberikan motivasi itu adalah hal yang penting. Jangan disalahkan, jangan salah. Kenapa? Karena dengan memberikan motivasi yang jelas, dengan memberikan motivasi kepada para pemain untuk bisa memompa semangatnya dari peluit awal sampai dengan akhir, maka itu akan bisa menentukan tim itu nanti akan menang atau kalah. Karena itu juga bagian terpenting. Ketika tidak ada sosok yang bisa memberikan motivasi yang baik di tim itu sendiri, maka hasilnya pasti tidak baik. Karena seseorang yang berdiri di hadapan para pemain yang akan berjuang, apalagi ini kelasnya adalah timnas, dan yang kita tahu saya memberikan motivasi itu semua kelompok, mulai dari U20, U22, U23, senior, itu saya jalani gitu. Sehingga saya memberikan motivasi kepada para pemain itu pasti akan menyesuaikan kebutuhannya seperti apa. Bagaimana saya memposisikan diri, memberikan motivasi kepada para pemain ketika saya berhadapan dengan U17, tentu beda. U19 tentu beda. U20 beda. 23, 22, 23 beda. Senior apalagi. Jadi semua udah ada caranya, dan saya sudah ya selama ini karena kami berada di timnas sehingga bisa. Saya harus berbicara apa. Dari kunci itu semuanya adalah apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan.